gue tuh gimana ya, biasanya ngakak dengan hal-hal yang sederhana banget gitu ya, bahkan sampai sederhananya yang bukan lawakan pun gue ketawa gitu. Dan ya gue menemukan sebuah lawakan lagi yang sebenarnya sih hanya lucu untuk dinikmati oleh sebagian orang, dan untuk orang seperti gue ini sih lucu banget ya. Jadi ada sebuah postingan yang di-share oleh Yamada Yukihara, oke, bukan Yukihira ya. Jadi kocaknya gini loh, animenya Tokyo Revenger, studio animenya Muse Indonesia, foto profilnya si Nikkei, wibu jalur YouTube. Ya mungkin nggak tahu lah kenapa tiba-tiba studio anime mau jadi Muse Indonesia jadi studio anime. Ya pokoknya nggak paham juga ini gue, padahal mereka tuh cuma penyiar doang gitu ya, atau orang yang mempublikasikan, atau mereka yang melisensikan, atau communication lisensi LTD ya gitu-gitu ya. Ya gue sih ngakuin ya, untuk beberapa minggu terakhir ini emang Tokyo Revenger tuh ada di puncak kejayaan gitu untuk orang-orang Indonesia. Gue nggak tahu sih di luar negeri, menurut gue di luar juga nggak terlalu populer gitu ya, bukan gue bilang nggak populer, cuman nggak sepopuler di Indonesia. Di Indonesia sendiri cukup populer banget, pertama karena mereka selalu trending mulu ya, trending mulu, bahkan terakhir kali gue udah trending 2, cuman kalah sama plastik doang gitu, dan itu sudah pencapaian yang luar biasa gitu. Kalau sampai mereka trending 1, udah dipastikan internet dunia YouTube itu sudah dikuasai para wibu. Dan oke lah, memang bener sih, gue akuin dengan hadirnya Tokyo Revenger di channel YouTube ini kan sudah membuat banyak sekali wibu-wibu baru itu bermunculan gitu ya. Gue nggak percaya regenerasi wibu bisa sehebat ini ketika platform penyedia anime-anime yang lisensi itu sudah mulai rame di Indonesia gitu. Gue sebenarnya sangat bersyukur akhirnya banyak sekali wibu-wibu yang regenerasi, karena dulu tahun 2016-2017 tuh regenerasi para wibu tuh sudah bener-bener ada di titik yang cukup rendah, dan itu membuat gue selaku seorang pencinta anime Jepang ini juga sudah melihat bahwa masa depan dari dunia wibu ini sudah mati gitu, sudah habis gitu ya, sudah nggak seru lagi, atau misalnya fandomnya udah pada tua-tua gitu. Ternyata ketika Tokyo Revenger ini mulai menguasai pasaran trending di Indonesia, gue menyadari bahwasannya regenerasi wibu ini sudah kembali hidup, dan itu bener-bener membuat gue berpikiran oke lah, jadi ini yang terbaik untuk pecinta-pecinta anime di negeri ini, dengan menghadirkan anime-anime yang memang mereka sukai secara konsep, ingat, secara konsep, bukan kualitas visual atau cerita yang membagongkan gitu. Karena menurut gue visualnya boleh diadu lah ya, boleh diadu dengan anime-anime di zaman ini. Ceritanya ya lumayan epic lah untuk pecinta-pecinta anime-anime dengan genre tampol-tampol atau tawuran. Yang selebihnya ya spesial banget sih nggak ada spesial banget dari apa yang gue bisa tonton dari Tokyo Revengers gitu ya. Gue mengatakan ini karena gue melihat banyak sekali anime-anime musim ini tuh yang kualitasnya luar biasa bagus, tapi ketutupan oleh hype, bukan ketutupan oleh kualitas, tapi ketutupan oleh hype atau keviralan dari ini anime Tokyo Revenger. Karena pada awal-awal kita sudah melihat bagaimana viralnya atau ramenya anime Higehiro, lalu ketutupan oleh anime Tokyo Revengers yang di setiap minggunya ketika tayang perdana di Muse itu selalu mendapatkan trending yang luar biasa hebat gitu ya. Ini kayaknya gajian gede nih kayaknya buat admin Muse-nya ini ya. Cipratin gue dong bos. Oke. Jadi ya apa sih ruginya kalau kita melihat hal-hal seperti ini? Yang menjadi pertanyaan gue itu adalah ketika banyak sekali wibu-wibu yang masih hijau itu mulai memperlihatkan apa ya, misalnya ketidaktahuan mereka tentang hal-hal yang sederhana gitu, seperti menyamakan studio dan produser, menyamakan studio dan publisher, menyamakan studio dan developer. Wah ini sih kacau banget, sampai studio disamakan dengan developer. Ya itu menurut gue jadi gangguan, dan sebagai banyaknya lagi penikmatnya itu malah dari kalangan yang harusnya nggak nonton anime model ginian. Sebenarnya Tokyo Revenger tuh bagi gue adalah anime untuk 16 tahun ke atas, atau bisa dibilang 17 tahun lah, karena memang menampilkan adegan kekerasan yang cukup intens gitu ya. Bedanya ini dibalut dengan gaya animasi yang membuat orang-orang berpikir ya elah tontonan anak-anak gitu. Karena ketika orang Indonesia atau apalagi yang boomer kelahiran tahun yang tua-tua kayak bapak ibu teman-teman itu pasti memperkirakan yang namanya anime itu buat anak-anak, yang dibuat secara animasi itu buat anak-anak, mereka menonton overflow aja gitu. Oke lah ya, jadi pembahasan gue tentang Tokyo Revenger pasti akan ada lanjut lagi, karena memang lagi hype-hype-nya aja. Dan thanks buat teman-teman telah mampir ke channel ini. Gue si RY, and sampai ketemu di video gue yang lainnya. Musuh Indonesia Studio Anime.